Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pentingnya bahasa Arab dalam konteks ekonomi syariah. Oke. Peran bahasa Arab dalam ekonomi syariah sangatlah penting. Ada 3 peran bahasa Arab dalam konteks ekonomi syariah. Yang pertama adalah akses sumber hukum yang merupakan sumber hukum primer. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber utama hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi syariah. Yang kedua, pemahaman konsep otentik, yaitu memudahkan penelaah konsep ekonomi syariah secara mendalam dan autentik dari makna harfiah hingga implikasi praktis. Yang ketiga adalah penerapan prinsip yang tepat, yaitu mendukung kajian dan penerapan prinsip ekonomi secara akurat, memastikan kesesuaian dengan syariah. Kemudian tantangan apa sih sebagai pembelajaran bahasa Arab untuk ekonomi syariah? Yang pertama adalah kesulitan mahasiswa. Mahasiswa ekonomi syariah sering menghadapi tantangan dalam menguasai bahasa Arab umum, apalagi konteks hukum ekonomi syariah. Yang kedua adalah materi kontekstual, yaitu dibutuhkan materi bahasa Arab yang relevan dan kontekstual dengan terminologi dan konsep ekonomi syariah. Yang ketiga adalah upaya adaptasi. Apa itu? Yaitu penyederhanaan dan penyesuaian materi adalah kunci untuk memudahkan pembelajaran bahasa Arab atau pelajar bahasa Arab dalam memahami konsep ekonomi syariah. Selanjutnya, poin penting dari konsep dasar ekonomi syariah dalam bahasa Arab adalah yang pertama, yaitu riba, larangan bunga dalam transaksi. Yang kedua, zakat, yaitu kewajiban berbagi dalam kekayaan. Yang ketiga adalah sedekah atau sedekah, yaitu amal kebaikan yang bersifat sukarela. Selanjutnya adalah gharar, yakni larangan dengan ketidakpastian. Yang kelima, adl atau prinsip keadilan dalam ekonomi. Yang keenam adalah konsep kepemilikan dan distribusi atau bisa disebut dengan al-milkiyah wa tauzi'. Selanjutnya adalah pilar ekonomi Islam atau pilar ekonomi syariah dan bahasa Arab. Yang pertama adalah menerapkan konsep atau pilar tauhid, yaitu kesatuan Allah atau mengesahkan Allah sebagai pondasi etika dalam berekonomi. Yang kedua adalah al-adlul ijtimai, yaitu keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Yang ketiga yakni tahrimur riba, larangan riba dan gharar untuk transaksi yang adil. Selanjutnya adalah relevansi bahasa Arab dalam studi dan praktek ekonomi. Ada 3 hal di sini yang perlu kita ketahui dan penting sekali, yaitu akses literatur asli. Apa itu? Yaitu memahami dokumen, fatwa, dan literatur ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua, komunikasi global. Apa itu? Yaitu mendukung komunikasi dan kerjasama antar lembaga ekonomi syariah internasional. Yang ketiga adalah penguatan identitas. Bahasa Arab sebagai alat penguatan identitas dan integrasi ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Selanjutnya, contoh aplikasi bahasa Arab dalam ekonomi syariah. Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah analisis teks Al-Quran dan hadis
terkait hukum atau proses daripada transaksi ekonomi syariah. Yang kedua, penggunaan istilah Arab dalam produk keuangan syariah seperti murabahah dan mudharabah. Yang ketiga yaitu studi kasus penerapan prinsip ekonomi syariah di berbagai negara Islam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Bahasa Arab adalah pondasi krusial untuk memahami konsep syariah yang mendalam. Pembelajaran yang kontekstual dan praktis sangat diperlukan. Penguasaan bahasa Arab akan memperkuat implementasi ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan di masa depan. Pada intinya, teman-teman, bahasa Arab itu merupakan sebuah keilmuan yang sangat penting untuk memahami bagaimana ekonomi syariah itu betul-betul diterapkan. Karena yang namanya ekonomi syariah itu tidak lepas dari literatur kitab-kitab klasik. Bisa kita lihat dalam kitab-kitab fikih klasik itu ada satu bab khusus yang membahas tentang ekonomi syariah. Biasanya bab tersebut berbunyi babul muamalah, yaitu bagaimana hukum itu dikelola secara syariat, dikelola sesuai hukum Al-Quran hadis dengan tanpa meninggalkan kedua hukum tersebut. Sehingga para ulama itu membuat fan ilmu fikih yang khusus untuk membahas tentang ekonomi syariah. Ada yang namanya bab buyu, ada yang namanya bab salam, ada yang namanya bab menerangkan tentang murabahah, mudharabah, musyarakah dan lain-lain. Dan semua itu adalah bab-bab yang tentu membahas tentang ekonomi syariah. Sehingga relevansi bahasa Arab dan ekonomi syariah sangat-sangat kuat, sangat-sangat bisa dipastikan relevansinya, karena tentu dalam memahami sebuah ekonomi syariah atau fan ilmu ekonomi syariah tidak lepas tentang penguasaan bahasa Arab, yaitu digunakan untuk memahami Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik yang membahas tentang hukum-hukum daripada ekonomi syariah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.